wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tanfariju bil qurabun wa tuqadda bil hawaiju wa tunalu bil rahaibu wa husnul khawatimi biwajil karim wa alihi wa sahbihi lam hati wa nafasi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan yang sakit disembuhkan. Amin. Yang susah disenangkan. Amin. Yang sedih dibahagiakan. Amin. Yang bermasalah disolusikan. Amin. Yang berhajat dikabulkan. Amin. Yang hutang dilunaskan. Amin. Yang janda segera dijodohkan. Karena memang kondisi dan cuaca yang berubah-ubah, pagi dingin, siang cerah, sore panas, malam tangan. Terus? Tapi apapun keadaannya kita syukuri alhamdulillah. Karena hidup ini penuh dengan liku-liku. Terkadang juga ada luka-luka. Bahkan ada juga yang belum laku-laku. Semuanya itu disebabkan karena laki-laki. Ya, betul. Jadi sampai saja yang belum berjodoh, jangan takut belum berjodoh, ingat sayur di kebun, ikan di laut, dipertemukan di pasar. Mbak-mbakku, para kungyang tercinta rahimahullah, santri kungyang, jangan sampai hidup kita itu dipenjarakan dengan opini orang lain. Betul? Jangan sampai atas nama ingin membuat puas orang lain sehingga kita harus merubah style kita masing-masing. Saya selalu mengatakan kita tidak bisa mengatur ombak, tapi kita bisa belajar berselang. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Itulah hikmahnya kenapa Allah menciptakan dua tangan dan dua telinga. Allah tidak memerintahkan kita untuk menutup mulut semua orang, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk menutup kedua telinga kita. Yang perlu ditutup telinga kita, bukan mulutnya orang. Sehingga hidup itu dibikin enjoy saja. Saya itu punya prinsip, urip kuwi digawe seneng, sing penting ora maksiat. Betul. Makanya kalau Anda datang ke sini ngaji itu enjoy, maka Anda nggak perlu bermaksiat di luar sana. Orang mencari maksiat itu kan alasannya sederhana, karena tidak menemukan kebahagiaan di tempat pengajian, di tempat kebaikan.
Mergo ning nggon apik ra nemu seneng, akhirnya golek seneng ning nggon Elek. Kalau sudah ngaji hari Minggu, weekend seperti ini, Nek loro. sudah seneng, maka nggak perlu janjian dengan orang di luar sana. Coba kalau Anda tidak menemukan kebahagiaan di sini, yang terjadi apa? Golek-golek. Mulai chatting, siapa yang mau bisa diajak ngomong. Mulai pasang status, aku kedinginan nih. Kuliah iki kan. Maka dulu bahagia itu kemudian tolak ukur kebahagiaan seorang mukmin itu bukan seberapa banyak uang yang berada di rekeningnya Allah, bukan seberapa banyak gaji. Saya itu sampai hari ini nggak tahu uang yayasan yang dipegang Mas Aris itu berapa, uang yang dipegang sama istri itu berapa, nggak pernah ngitung. Maka kalau kemudian hari ini saya diviralkan suka bagi-bagi duit dan lain sebagainya, iya, kalau bagi-bagi duit itu aku, kalau bagi-bagi masalah itu suamimu. Jadi begini konsep yang kemudian saya bangun. Kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Kaya itu mindset. Banyak orang yang duitnya kaya tapi kelihatan miskin. Kenapa? Karena suka sambat. Banyak orang yang kelihatan nggak punya apa-apa tapi kelihatan kaya. Kenapa? Karena nggak pernah sambat. Jadi perbedaan kaya dan miskin itu pada sambat. Sambat. Wong sugih kaya ngopo kakean sambat iki ketok kirene. Wong kiri kaya ngopo ora ketok sambat ketok sugih. Masuk? Masuk. Persoalannya untuk tidak sambat itu butuh ngerem. Kalau saya dari dulu nggak punya apa-apa, saya tuh anti dengan pelit. Saya jalan sama beberapa bos di Jakarta, orang-orang kaya semua. Begitu dompetnya dibuka, itu yang paling banyak uangnya di dompet saya. Yang lain intinya cuma kartu, kredit card, debit card, maling card, macam-macam pula. Mereka ngomong sama saya begini, Gus, ini kan zaman modern, ngapain lu banyak bawa duit? Saya bilang, kita itu di jalan nggak pernah tahu, ketemu pemulung, pengamen, pengemis, mosok arep nyumbang pengamen gak biasa lain. Benar apa enggak? Mosok pengamen sekedar nyumbang, kita perlu gesek. Maka istilah cashless itu tidak sepenuhnya benar. Maka suatu saat ketika di Prancis itu ada gereja besar, di depannya ada tempat manusia silver, manusia perak itu, sedang ngamen begini. Saya lihat orang datang ngasih 1 euro, itu 18.000 lah, 1 euro koin. Saya ambil uang 100 euro, saya kasih. Yang tadinya dia matung langsung turun lompat dari tempat. Dia mengatakan apa? Anda dari mana? Seumur-umur saya jadi pengemis, baru ini dikasih orang 100 euro, senilai 1,8 juta. Anda dari mana? Apakah Anda orang kaya? Saya bilang, saya tidak kaya-kaya banget, tetapi ajaran memberi ini adalah ajaran agama kami yang menjadi habit dan kebiasaan bagi kami. Sehingga mohon maaf, sebenarnya orang punya uang juga bisa dapat. Dan Anda semuanya tahu, seminggu kemudian ada orang Prancis telepon saya, satu keluarga, mengatakan, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam satu keluarga. Saya tanya, why? Alasannya apa? Saya melihat akhlak Anda yang luar biasa ketika nyumbang manusia silver tanpa memandang agamanya apa. Sehingga nyuwun saya, orang yang memandang saya walaupun uang saya pas-pasan kelihatan kaya banget karena saya salah-salah nyok cacul wahwe. Cerut. Nah, disinilah kemudian ngaji untuk negeri hari ini, kamu nggak usah khawatir, nggak mungkin orang seudon sama saya terus minta kampanye. Saya itu nggak butuh kampanye, saya nggak butuh ngomong apapun, orang sudah tahu saya dukung siapa. Nggak perlu nggak usah kampanye. Siapa yang jadi itu sudah tertulis di alun-alun sana. Jadi kalau berita-berita yang cek. Mau kan lo pun. Oh, kita itu kan sekali pendukung pasangan lain. Jadi memang jahatnya framing media.
Bagaimana kemudian media hari ini dijadikan untuk membunuh karakter seseorang? Apa Bu? Mandi. Ini dua kemungkinan. Yang salah satunya apa yang budak kupingmu? Cek. Tai sengki hento. Cek. Jadi jahatnya media itu bisa memframing untuk membunuh karakter seseorang. Betul. Tapi saya itu orang yang tidak pernah takut dengan apapun anggapan orang. Karena bagi saya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal minkal jaddi. Allah mau, manusia mau. Kira-kira siapa yang berpotensi menang? Kemauan Allah atau kemauan manusia? Allah. Allah punya kehendak, kita punya kehendak Allah. Jadi mau sebesar apapun orang menjatuhkan kita, ketika Allah menjaga, yang mampu musyilah, nggak ada masalah. Saya ditanya sama istri saya, wah kok gini-gini amat? HP saya itu 2 hari hang, karena komentarnya puluhan ribu. Abang nggak sakit hati? Enggak, kenapa? Kan komentar nggak saya baca. Saya baca Gus. Saya baca komennya. Lah masa hidup kita tergantung dengan komentar orang lain? Sorry ye. Mau menjatuhkan saya, Allah menjaga ya nggak ada masalah. Kenapa orang pengen menjatuhkan saya? Mungkin karena posisi saya tinggi. Kenapa orang pengen merendahkan saya? Ya mungkin saya dulu. Kenapa orang memusuhi saya? Mungkin saya dianggap lawan yang sepadan. Betul. Sehingga Laras Gus. gue nggak mau menang. Mejane Peningkatan dengan jelas atau api. biasanya botol ya Gus. Anyar dulu Bang. Kalau ini lemon madu itu bagus. Gelasnya anyar Bang. Untuk kesehatan. Menukil ini. Tidak ada yang mau menukil ini. Mes. Kalau lemon air panas itu untuk orang pilek bagus. Lemon madu untuk menjaga kondisi tubuh bagus. Kalau madu pas istri ya perang dunia ketiga. Apa-apa yang muda itu biasanya enak, termasuk janda muda. Kopi nih, kopinya belum Gus. Kopi. Nanti kau bilang, ya Allah, kalau lihat Buddha atau cowok, ya Allah ingin rasanya aku sholat bareng dengannya. Namun jika tidak bisa, maka izinkan akulah yang menyalakannya. Ya udah, kira-kira kalau mau hidup kita bahagia, gak usah dengerin omongan orang. Betul. Kamu merasa sial, masih sial anak babi. Saya itu kadang suka kasihan sama anak babi. Masih kecil sudah haram. Kasihan banget ya. Jadi wis haram. Sakne nggih. Sakno. Makanya jangan pernah terpukau dengan penampilan orang. Sekarang banyak di Indonesia itu dia rapi, dia sopan, dia ramah. Kukira jodoh, ternyata calak. Boleh mati Sekali Gus. lagi matamu bukan kan mau ya. Kalau sing salah kalau sing salah kecangkem. Cek. Kok dibanting kok. Halo. Rasanya lemu. Pakai gede yang mana cilik. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak sekalian yang saya cintai, ada sebuah makalah yang menarik untuk kita bahas hari ini. Ibu-ibu Gus. Ibu-ibu. Saya itu manggil Mbak, dalam rangka membuat kamu kelihatan lebih muda. Gitu. Jadi yo, arti nenek-nenek ngono. Jadi aku nggak enak. Lah sebagian kan enten cucune Gus. Boleh Makanya nyanyi? nenek nggih. Tua kemayu. Santai saja lah, 1000 mimpi belum tentu menjadi kenyataan.
1000 janji belum tentu menjadi bukti. Tapi 1000 rupiah sudah pasti bisa menjadi bakwan siji. Ada saya boleh. Sebenarnya. Status, Gus. Rata-rata yang datang ini suka uang. Ternyata saya ada cinta segitiga. Aku suka uang. Uang suka hilang. Ya Tuhan. Cinta segitiga macam apa ini? Aku suka uang. Uang suka hilang. Kan cinta segitiga. Gus, cinta jenengan iki. Oh, cinta pakai kaos gambarnya. Nggih, juga sama. Aku kaos gambar. Nggih, saking Rasa meluk aku. saking pondokan jenengan iki, Gus. Gus, saking pondokan jenengan. Dalam sebuah makalah disebutkan, masuk ke tema kita hari ini, ngaji untuk berdiri. Saya yakin Anda sebenarnya berat meninggalkan negeri, tapi karena satu dan lain hal, maka kemudian Anda berada di sini. Maka ini yang perlu saya kaji supaya kita tidak salah niat, pulang dalam keadaan selamat. Amin. Karena manusia itu tidak pernah tahu di mana rezekinya, tapi ingat, rezeki pasti tahu di mana pemiliknya. Rekaman. Ulangi, Gus. Ulangi. Ulangi nggih. Ya. Ulangi, Gus. Manusia tidak pernah tahu di mana rezekinya. Tapi rezeki pasti tahu di mana pemiliknya. Tetaplah sederhana dan rendah hati. Jangan sampai uang mengubah cara hidup. Jangan sampai uang mengubah gaya bicaramu. Ana ora sing wong butuh gaya bicarane dulu. Oh, ada. Terus Wonge yo teko. teko. Yo nyumbut kok. Main. Sing bape cuma. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam sebuah makalah disebutkan, al-insan yakni bila syai, summa yas'a wara'a kulla syai, summa yatruk kulla syai, wa yadhabu bila syai, summa yuhasab ala kulli syai. Ini filosofi orang hidup dari dia lahir sampai mati. Ini kalau dikaji per kalimat sendiri-sendiri, insya Allah baru selesai jam 2. Nggih, bukan apa-apa, Jam 2 hari Gus. Senin. Nggih, Gus. Jam kali. Betul. Oke. Masuk. Oke, aku udah bisa nonton sama dulu. Masuk. Saya itu sudah 10 hari belum pulang. Oh, dan istri Jawa muda. Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Lampung, Jakarta, Hongkong. Besok ke Jawa Timur 2 hari. Jadi 12 hari baru pulang. Alhamdulillah. Umi Kalau kesepian. kita sama syukur-syukurnya alhamdulillah. Tak suandet mantan gue. Alam jawab mau Gus. Teruskan, Gus. Teruskan. 12 hari baru pulang. Kemarin saya di Lampung 3 hari 15 lokasi, sehari 5 lokasi. Kemarin pagi itu suara saya sudah hilang sama sekali. Wah, saya ngomong ke piye? Masa aku orang muni Mbak dilatirai itu. Ini. Wah, penting sehat. Karena kan kita nggak pernah tahu umur. Saya ke Hongkong kalau Israel datang nggak tahu. Kalian ngomong ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amerika dunia Gus. humoris. Ojo. Gus, kok ora diundang meneh ning Hongkong, Gus? Aku wis jalur ra diundang lah. Ya aja to, Gus. Kok ngomong awas kudu bener ra diundang. Aku malah seneng kok. Ojo to, Gus. Kan ruwayu. Kalau wis tak sama dengan aku nih. Ojo. Terus kan jawab rugi dong. Rugi dong. Emang boleh. Boleh. Sangat tidak bahaya, Pak.
Al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu terlahir tidak membawa apa-apa. Ini masih mending. Kalau bayi itu lahir tidak membawa apa-apa, jenengan datang ke Hong Kong dengan membawa orang membawa apa-apa, membawa masalah. Utang, Gus. Kan masalahnya macam-macam. Ini filosofi orang hidup. Al-insan ya'ti bila syai'. Manusia itu datang terlahir tidak membawa apa-apa. Seolah-olah Allah ingin mengatakan apa? Bikin rasa gaya, bikin air butuh, sempakan ya orang. Tapi di situ kemudian saya belajar bagaimana kemudian Allah itu sangat sayang sama kita. Bayi itu lahir dalam keadaan telanjang. Apa bentuk kasih sayangnya Allah? Dengan belum memberikan rasa malu kepada bayi. Coba Anda bayangkan kalau bayi lahir telanjang sudah punya rasa malu. Izin malu. Tapi ternyata apa? Allah jaga bayi. Maka kemudian dia menangis. Ketika bayi itu menangis dikatakan, dia menyesal sebenarnya. Alam rahim, alam kasih sayang sang ibu yang begitu nyaman, begitu membahagiakan, harus dia tinggalkan, lahir ke dunia dengan segala macam problem dan masalah. Jadi gak mungkin orang itu gak punya masalah. Sound system dibayar masalah. Kota mati, grandet Gus. Grandet Gus. Grandet. Bodi bisu ngerti ya. Grandet. Ayo boy, soundman. Ayo, lanjut. Aduh, lanjut kayak ini. Soundman dari mana? Good. Ini kan misui. Semua dosa lo ya, bukan ngomong misui. Kan saya bilang, saya ngomong Danco bagaimana mempertahankan kearifan lokal. Kalau nggak ada tokoh bangsa yang berani ngomong Danco, maka berpotensi Danco diklaim sebagai milik Malaysia. Dan ini bahaya. Karena kan Malaysia pokoknya diaku, reok diaku, payang, keris, batik. Lalu orang ngomong Danco, lagi pilih-pilih sih ngomong Danco kayaknya. Danco. Yati bilang saya, jadi dia membawa apa? Coba kamu pikir. Dan luar biasanya apa? Betul-betul orang lahir itu dimulai dari nol. Maka perjuangan hidup kamu hari ini ketika tiba di Hong Kong berangkat dari nol. Sebenarnya kamu juga sudah punya pengalaman. Karena kita lahir juga berangkat dari nol. Makanya kalau Anda janda besok ingin menikah dengan suami yang mau tahu kamu berangkat dari nol, gampang mainlah ke SPB. Dari nol ya Om. Nah, kemudian apa? Allah sampaikan, kami itu datang gak bawa apa-apa. Yang punya itu aku atau. Maka logika manusia itu semuanya terbantahkan dengan logikanya Allah. Contoh begini, tidak bisa rezeki atau kekayaan seseorang itu diukur dari ijazah Pak. Buktinya apa? Banyak orang kaya justru yang tidak rampung sekolah. Betul kan? Dan justru karyawannya ada yang profesor, doktor. Kalau memang orang itu diukur dari kemampuannya, seharusnya yang paling kaya itu ahli ekonomi. Nah nyatanya ahli ekonomi kan juga teori tapi udah suki. Saya kemarin yang viral saya bagi duit sama Haji Her Mama Kasar Madura. Beliau itu bagi-bagi duit sehari minimal 50 sampai 100 juta setiap hari. Yang saya kenal dengan beliau itu heran. Iki uang rantau sekolah. Tapi dia punya perusahaan besar, punya perusahaan tembakau, punya perusahaan rokok, dan ditakdir oleh Allah bukan jadi orang yang pelit. Jadi kalau kemarin yang viral bagi-bagi uang cuma 50 juta, diketawain, apaan ini uang receh? Setiap hari beliau 100 juta, 200 juta. Padahal apa? Dia nggak sekolah. Karyawannya apa? Doktor, SAG, sarjana alam goib. Karyawannya ada gelarnya SH, susah hidup. Kayak Bu Nuris ini SPD. Kenapa itu?
Napa niku, Bu? Dosa. Yang dimaksudkan kemudian apa? Allah katakan sama kita, kamu itu lahir semuanya suci loh. Suci darahnya, suci jasadnya, suci ekonominya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua lahir itu suci fitrah. Gak ada. Maka gak ada istilah anak zina itu gak ada. Karena yang haram itu bukan anaknya, tapi perbuatan orang tua. Kan masa kita teman anak yang rasa ke apa-apa menjalani Anak haram. kan anak itu udah loh. Ngelire orang. Dadi urung kok. Mau dia jadi orang yang ngerti kok. Dadi urung kok. Sama ibu-ibu tak kasih tahu. Coba kamu pernah perhatikan nggak? Apa bedanya orang yang hamil dari hasil pernikahan sah dengan orang yang hamil di luar pernikahan? Perbedaannya Bedanya apa? lain toh. Ini karena ngaji, ini karena ngaji. Saya bisa jawab, tak Edwin bukan money politik, santai saja. Saya ngomong money politik tak kajian jasa. Aku tuh anak bagi duit, tanganku gatel loh. Gus, nah kalau suaminya kan suami saya itu. Apa jawabannya? Nah kalau Ada suami nggak dikasih jawaban? Dikasih Mas Aris. Apa yang membedakan ini seorang Mas Aris. perempuan yang hamil dari hasil pernikahan yang sah dan di luar pernikahan? Kuwi bedanya. Oh, kelahiran, nikah sah lahirnya saka mburi lah. Kalau nikah Apa yang membedakan orang kita disebut santai saja. Apa yang membedakan orang hamil di luar nikah sama di dalam pernikahan yang sah? kalau Oh, ketawamu kayak lahir di luar nikah. Assalamualaikum Gus, Salam. saya dari Kendal. Oh, Kendal. Iya. Nanti. Kalau dari sepasang suami istri itu mempunyai rasa kenikmatan. Berarti obrolan sekarang pikir enak ya. Jawaban paling lucu guys satu saya. nah Gus ini nggak dapat Gus. Ada. Ini nggak dapat Gus. Alah. Jadi kita kan jalur lahiran sini gue aku. Mau itu ah. Gus, saya nggak dapat. Saya nggak dapat. Beda partisipasi dan statusnya. Jadi begini, balik. Ya nanti. Apa sih perbedaan orang yang hamil di luar nikah sama ketika dia menikah? Banyak. Kalau dilihat dari kondisinya, orang yang hamil di dalam pernikahannya sah itu jauh merasakan lebih bersusah payah. Kalau bahagia itu ya mesti. Tahun bulan dibujuk kan ya Allah. Jadi malah bapaknya sombong. Kita salah nih. Satu bang rame-rame. Orang yang ketika dia hamil melalui pernikahan yang sah itu justru mendapatkan banyak cobaan ujian, rasa berat dan rasa nggak enak. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan kepada kita betapa besarnya pahala seorang ibu ketika melahirkan. Mula-mula digawe susah. Tapi ada banyak orang yang hamil di luar nikah itu rasanya orang belas. Kenapa? Karena Allah mencabut kenikmatan seorang ibu dari itu. Coba, awal ini sini kanan dulu, ini bidan, ini rumah sakit, ini dokter. Kadang-kadang sudah buka dua, ngenteni, nutup meneh. Bener nggak? Kadang-kadang sudah buka dua, tiga dari pagi sampai sore. Begini balik meneh. Katanya bayinya isin dulu caranya. Kalau jalannya peteng gitu. Coba Anda lihat,
Begitu banyak kasus orang yang hamil melahirkan di luar nikah. Kuwi kadang-kadang nang kamar mandi ngeden betul. Dibuat nang kebon, nang sawah, nang pinggir lapangan. Sampai anaknya jenenge Muhammad Ronaldo. Kadang-kadang haji betul. Jadi alasan logisnya itu ternyata apa? Perjuangan seorang ibu yang hamil secara sah itu dari hari pertama sampai dia melahirkan semuanya bernilai pahala. Supaya pahalanya bertambah, Allah kasih rasa sakit, Allah kasih rasa nggak nyaman. Wis mulai nyaman itu mulai cerewet ngidam. Wis kayak begini musuh meneng Lampung. Wong ngidam 15 mateng. Wong apa ngidam sisi ini jambak Gus Miftah. Pengen nyium Gus Miftah. Sehingga Allah itu terus memberi rasa sakit supaya pahalanya bertambah. Kowe tak kayak lorong terus dulu kowe metangi supaya pahalamu nambah. Kamu tak kasih nggak enak supaya pahala kamu nambah. Sekian banyak kasus orang yang hamil di luar nikah itu tidak merasakan sakitnya kehamilan. Karena Allah ingin mencabut kenikmatan dari dirinya bahwa menjadi ibu itu berpahala yang besar. Makanya kenapa saya mau menghormati ibu kawan? Karena lagunya apa tuh? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu tidak tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Rampung Gus. Makanya kan ada lagu zaman kecil saya itu ada hidung kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Yang pakai sarung. Anak-anak Tapi ingat, tidak ada istilah anak haram. Tidak ada istilah anak zina. Wah, anak itu kan nggak salah apa-apa. Semua bayi, baik yang lahir dari pernikahan maupun yang lahir di luar pernikahan itu semuanya suci. Yang salah itu kelakuan orang tuanya. Makanya bahasa Al-Quran apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak bisa menanggung dosanya orang. Wong salah wong tua kan dibagi dengan anak. Saiki yo ngono, apa-apa salah, apa-apa ora kosong. Oh, saiki ban bose nyalahke Pak Jokowi. Nggih, laras. Salah kabeh. Nggih, laras. Karena begini deh, siapapun presidennya, orang yang bergaul ya ramah. Jadi kita itu berdemokrasi ke pemilu dalam rangka menggunakan hak suara kita sebagai warga negara. Kalau kemudian pemimpin yang kita pilih tepat ketika kebijakannya itu bermanfaat untuk rakyat, maka yang milih itu juga berpahala. Saya nggak dapat suara. Makanya kalau saya di Indonesia, saya bilang, udah kamu ke TPS, silakan pilih siapapun. Apa bedanya TPS kalau neng kamar? Beda. Lah neng TPS kuwi iso nyoblos, iso milih. Lah neng kamar iso nyoblos, iso milih. Bojone kok Gus, kami iso milih. Kalau bojone kok. Sing dipilih sapa ya posisi yo. Ora oleh. Ana wong liya, Gus. Aku biasa. Oh dia ngomong bisa. Kalau nggak saya undang saya ngomong. Oh makanya saya bilang di Indonesia, ini anak Indonesia. Aku biasa pagi lagi. Kemudian bayi ini semuanya tidak dikasih fasilitas apapun, kecuali Allah menjaganya dengan tidak memberikan rasa malu. Makanya dia lahir nangis. Dia nangis karena dia agak menyesal. Ternyata dunia itu mau kayak gini. Tapi kemudian apa? Begitu dia tumbuh dan berkembang, summa yas'a wara'atul syai'. Begitu dia hidup, dia mencari segala sesuatu. Yang ketika dia lahir tidak membawa apa-apa, begitu lahir, kabeh dimulai. Maka diwangi melayu sampai di Hong Kong. Mari kita akhiri pengajian kita. Lalu mana lama selesai aku. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Panadol. Atau di Lampung ya,